Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ada aliran dana yang lari ke pengamat sepak bola yang ditunjukkan oleh hacker. Coba kita saksikan bersama. Belakangan ini, sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengamat sepak bola semakin menjadi-jadi. Mereka masih sering diberikan panggung dan mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Berbagai statement itu pun muncul akibat kegagalan timnas Indonesia di AFF. Yang nyatanya pengamat pun tak segan melontarkan kritik pedas, seperti mengatakan timnas bersama STY hanya menang dengan cara hoki, hingga menginginkan STY out dan mengganti dengan pelatih baru. Kondisi ini tentu memicu perselisihan pro dan kontra di kalangan supporter timnas. Namun dengan melihat keseluruhan pencapaian STY bersama timnas selama ini dan harus out dikarenakan gagal AFF rasanya tidak fair. Katanya AFF bukan level kita. Selain itu ini juga udah kesepakatan bersama hanya untuk uji coba pemain muda. Lantas mengapa atas kegagalan ini? Gagal ya kita evaluasi, bukan malah suruh STY out. Ingat, target utama kita Piala Dunia dengan pemain senior. Di tengah situasi ini muncul dugaan bahwa timnas Indonesia sedang menjadi target pelemahan. Sejumlah hacker mulai angkat suara menentang pihak-pihak yang dianggap mengganggu perjalanan timnas. Sebelumnya, hacker Vault Anonim telah membongkar identitas buzzer dan pengamat yang diduga punya agenda tertentu. Kini muncul hacker lain yang lebih berani. Mereka mengklaim memiliki bukti aliran dana mencurigakan dari mafia bola Asia kepada beberapa pengamat di Indonesia. Informasi ini tentu saja mengguncang publik sepak bola tanah air. Jadi seperti apa sebenarnya skema mafia bola yang dimaksud? Bagaimana cara mereka melancarkan rencana demi mencapai tujuan tertentu? Dalam video ini kami akan mengupas tuntas dugaan aliran dana ke pengamat yang diungkap oleh hacker Indonesia. Mafia bola berkedok pengamat. Itulah caption yang digunakan akun Instagram @ssc_politik dalam salah satu unggahan terbarunya, yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Seperti yang dijelaskan dalam unggahan tersebut, terdapat dugaan adanya aliran dana dari mafia bola Asia kepada sejumlah pengamat sepak bola di Indonesia. Dugaan ini memicu spekulasi adanya proyek terselubung yang terganggu oleh keberadaan pihak-pihak tertentu. Sebelum melancarkan proyek mereka, SSC Politik telah mengungkapkan skema para mafia bola yang ingin menggulingkan PSSI dan menguasai sepak bola Indonesia. Pertama adalah menyerang Shin Tae-yong. Mereka diduga memulai dengan mencari celah untuk menyudutkan STY melalui kritik tajam dan upaya membesarkan kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi. Berbagai alasan terus dimunculkan agar publik percaya bahwa STY tidak mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Semua ini bertujuan untuk menciptakan tekanan agar STY dipecat dari posisinya sebagai pelatih timnas. Setelah STY berhasil dipecat, maka akan digantikan oleh pelatih baru untuk timnas Indonesia. Namun pelatih baru tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun chemistry dengan para pemain. Proses transisi ini dapat membuat performa timnas Indonesia terganggu, bahkan menggagalkan progres yang telah diraih STY terutama di kualifikasi Piala Dunia. Dengan demikian, mereka berharap situasi ini akan semakin memperburuk citra timnas di mata publik. Langkah berikutnya dalam skema ini adalah menyerang Ketua Umum PSSI. Setelah performa timnas terganggu akibat masa adaptasi pelatih baru, mafia ini diduga akan menuding Ketua Umum PSSI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Para pengamat bola ini diduga akan menuding Ketum PSSI gagal memilih pelatih dan gagal membawa timnas berprestasi. Dengan berbagai tekanan tersebut, Ketum PSSI diharapkan merasa gagal dan akhirnya mundur dari jabatannya. Pada akhirnya, setelah Ketua Umum PSSI mundur, mafia bola ini diduga akan berusaha menguasai PSSI. Jika skenario ini berhasil, mereka bisa menjalankan agenda terselubung dengan lebih lancar tanpa gangguan. Bahkan saat ini SSC Politik telah memberikan sebuah inisial
di balik semua ini dan menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Di paling atas terdapat sebuah inisial NB yang belum diketahui siapa, yang sepertinya dialah dalang di balik semua ini. Di komentar postingan ada yang mengatakan NB adalah Nirwan Bakri. Ada pula yang berpendapat NB adalah seseorang yang punya saham di beberapa klub Liga 1. Kemudian di bawah NB terdapat TV One sebagai panggung utamanya. Lalu di panggung tersebut diisi oleh dua orang yang mereka bilang mereka pengamat sepak bola, Bung Toel dan Akmal. Dan yang terakhir, dari foto ada Coach Yassin yang diduga menjadi pemain cadangan. Sekarang pengamat yang menyerang STY saat ini akan merasa was-was karena terus dipantau oleh para hacker terbaik Indonesia. Sebelumnya, Vault Anonim telah menuliskan peringatan yang membuat Coach Yassin sampai menyerah. Sekarang kalau ada yang mau macam-macam, siap-siap akan berhadapan dengan Vault Anonim dan SSC Politik. Tapi jika kita perhatikan, dari pernyataan terakhir Coach Yassin tentang salah satu alasan berhenti membahas STI adalah karena di sini netizen susah diajak diskusi untuk beda pendapat. Ini adalah upaya untuk playing victim, jadi jangan sampai teralihkan. Ketua Vault Anonim bergerak, itu reaksi dari digerakannya buzzer untuk naikkan hashtag dan agensi media yang sebar hoax soal STY bayar Yungsuk untuk jadi buzzernya. Jadi awal mula kejadian ini ya dari upaya kotor menjatuhkan STY. Gak usah bawa-bawa ruang diskusi yang semakin sulit, karena yang membunuh ruang diskusi itu justru kelakuan memakai berita hoax, menggerakkan buzzer, dan keengganan kritik kalian dikomentari. Yang terjadi sekarang bukan STY tidak boleh dikritik, tapi kritik pada STY tidak boleh ditanggapi. Lihatlah mereka yang kritik-kritik STY. Kalau kita jawab kritiknya, kita dianggap buzzer, dianggap menabikan STY, dianggap anti kritik. Jadi yang anti kritik itu siapa? Ya kalian yang mengkritik. Mau mengkritik tapi tidak mau ditanggapi kritiknya. Tak pernah kami larang kalian untuk kritik STY. Kami pun juga sering kritik STY. Justru kalian yang anti kritik dan cengeng. Mau mengkritik tapi kalau kritikannya ditanggapi langsung cengeng. Menanggapi situasi yang terjadi saat ini, Paham dan Hamedan memiliki cara pandang tersendiri untuk menghadapi para kritikus yang ingin melemahkan sepak bola Indonesia. In football, you'll have critics, and it's fair. Yeah. And often enough, I find solace in the Teddy Roosevelt quote. Of course, please let's hear it. We love the Teddy Roosevelt quote. Theodore Roosevelt. Yes. Teddy, it is not the critic who counts, nor the person who tell the other person how he stumbles. The one that matters is the man in the arena. Is marred by sweat, by dust, and by blood. Damn. Who strive valiantly for a worthy cause. Damn. He robustly, unequivocally believe. And he knows at its peak, at its zenith, there is a triumph in high achievement. And even if he fails while he does this thing, daring. Fails as a trying man. Yes, that his soul, his place will never be the same. With timid souls who neither know victory nor defeat. Ya, bukan kritikus yang diperhitungkan, bukan pula orang yang menunjukkan bagaimana orang lain dapat tersandung. Penghargaan itu milik orang yang berada di gelanggang. Jelas beda ya antara pemain, staf pelatih, dan jajarannya, serta PSSI dengan para pengamat atau pandit. Yang pernah menang dan pernah kalah adalah pejuang. Jiwa-jiwa yang dingin mana tahu arti perjuangan. Jadi biarkan mereka membeku sebagai pengamat di pinggir lapangan. Terakhir, kami demi fans timnas rela keluar duit. Sementara kalian para pandit dan buzzer demi duit rela serang-serang timnas, serang-serang pelatih timnas kami. Kita ke stadion bayar tiket, kalian mungkin diundang berangkat naik private jet. Podcast jelek-jelekin STY, live TV jelek-jelekin STY. Kalian pun dapat bayaran. Jadi jangan berani-berani usik timnas kami. Kami bakar duit demi timnas. Kalian cari duit dengan timnas. Kita beda level. Dua kejanggalan besar kini sudah mulai terjawab soal buzzer dan berita media yang memutar balikan fakta. Namun, tinggal satu kejanggalan lagi, soal pandit-pandit yang berubah pikiran soal memandang Piala AFF. Dan kita yakin kejanggalan lain juga akan terjawab dan kebenaran akan menemukan jalannya.
the way